Day in my life edisi seharian ke Jakarta. Halo Besti, jadi hari ini aku mau ke Jakarta sama Nabila untuk memenuhi tugas geografi, yaitu mereview kota Jakarta, terutama kota Jakarta Pusat. Yuk ikuti keseruan aku dan melihat ada apa aja sih di Jakarta itu. Check it out. Pertama, aku berangkat dari stasiun Cilebut untuk menuju ke stasiun Manggarai. Setelah aku sampai di stasiun Manggarai, aku transit untuk naik kereta ke Sudirman dan dilanjutkan naik MRT dari stasiun Dukuh Atas ke Bundaran HI. Nah guys, aku sudah sampai di Bundaran HI. Bundaran HI adalah Bundaran Hotel Indonesia yang merupakan pusat ibu kota Jakarta. Bundaran HI ini menawarkan pemandangan air mancur yang melingkari patung Selamat Datang sebagai salah satu ikon kota Jakarta. Di sekitar Bundaran HI ini banyak gedung-gedung tinggi pencakar langit yang meliputi perekonomian, ada Mall Plaza Indonesia, perkantoran ada kantor BCA, dan penginapan ada Hotel Pullman. Nah, setelah aku muter-muter di Bundaran HI, ikutin aku yuk ke tempat ikonik Jakarta yang berikutnya. Untuk menuju lokasi yang berikutnya, aku dengan Nabila menaiki Transjakarta untuk menuju ke Monas. Nah guys, aku sudah sampai di Monas, Monumen Nasional. Ini itu salah satu tempat ikonik yang ada di Jakarta. Nah, pas aku mau keluar, aku salfok nih, aku melewati pusat perbelanjaan Monas. Yaitu mereka di sini menjual baju-baju Monas dan makanan khas Betawi. Selanjutnya, ikut aku yuk melihat wahana pendidikan yang ada di sekitar Monas. Nah, di sini ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11, Jakarta Pusat. Sebelum kita memasuki gedung Perpusnas, ada bangunan seperti pendopo yang merupakan cagar budaya dan difungsikan seperti museum. Saat masuk ke dalamnya, kita disambut dengan pameran foto memanjang dari awal masuk hingga menuju pintu keluar. Nah, ini adalah penampakan di dalam gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Guys, ternyata di sebelah Perpusnas ada Lembaga Pertahanan Nasional yang disingkat menjadi Lemhanas. Lembaga ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas membantu presiden terkait pendidikan. Jalan sedikit lagi ada Balai Kota guys. Balai Kota DKI Jakarta adalah sebuah bangunan administratif yang menjadi tempat kerja resmi gubernur serta wakil gubernur DKI Jakarta. Nah, setelah tadi sudah melihat ada perkantoran, perekonomian, penginapan, pemerintahan, dan pendidikan yang ada di Jakarta, sekarang kita intip yuk apa aja sih fasilitas umum yang ada di Jakarta. Yang pertama ada Transjakarta. Transjakarta adalah salah satu mode transportasi andalan Jakarta yang umum dijumpai. Transjakarta ini dirancang sebagai moda transport pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Yang kedua ada Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Di seberang Masjid Istiqlal ada Gereja Katedral Indonesia. Pas aku jalan pulang, aku melihat ada gedung Sekretariat Republik Indonesia dan ada kantor Telkom. Singkat cerita, aku sudah sampai di stasiun untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Bogor. Nah guys, pas aku jalan pulang, aku melihat ada zona pemukiman kelas rendah, yaitu adalah zona yang memiliki populasi penduduk yang heterogen serta tidak stabil baik dalam segi pemukiman maupun kegiatan sosial ekonomi yang ada di dalamnya. Zona pemukiman kelas rendah ini adalah sebuah kota dengan penduduk yang relatif miskin. Padahal zona ini bisa dijadikan sebagai perumahan atau apartemen. Di daerah pemukiman kelas rendah ini memiliki daerah yang sangat kumuh dan tidak teratur. Jadi bisa disimpulkan kota Jakarta Pusat adalah kota administrasi yang masuk ke teori inti ganda. Begitu saja penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.